Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, klasifikasi makhluk hidup. Selamat belajar, dan terus semangat. Makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup, karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Berikut, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri makhluk hidup yaitu harus bernapas, menghirup oksigen, dan menghembuskan CO2. Ciri berikutnya yaitu, bergerak, baik gerak aktif, maupun gerak pasif. Kemudian ciri berikutnya yaitu, membutuhkan makan, untuk nutrisi, atau sumber energi. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Dari kecil menjadi besar. Ciri berikutnya yaitu berkembang biak, atau reproduksi. Ciri makhluk hidup berikutnya yaitu, harus peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Dan ciri yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa, atau ekskresi. Makhluk hidup, yang ada di bumi ini beraneka ragam jenis, sifat, dan ciri-cirinya. Itu sebabnya, mengapa diperlukan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah, cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah, untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Berikut, tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup. 1. Mengelompokkan makhluk hidup, berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup, untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup, yang belum diketahui namanya. Berikut, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. 1. Klasifikasi makhluk hidup, berdasarkan persamaan, dan perbedaan yang dimiliki. 2. Klasifikasi makhluk hidup, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi, dan organ dalam tubuh atau anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan model yang disebut kunci klasifikasi. Berikut, alasan ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi. 1. Lebih mudah digunakan, daripada menjelaskan secara rinci setiap kelompok. 2. Sekilas menunjukkan karakteristik pembeda, yang dimiliki masing-masing kelompok. 3. Memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah dilihat sebelumnya. 4. Selalu memberikan hasil yang konsisten, terlepas dari siapa yang menggunakannya. Ini berarti semua ilmuwan di seluruh dunia akan mengklasifikasikan objek, atau organisme dengan cara yang persis sama. Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu, sistem klasifikasi Linnaeus. Yaitu, sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson. Linnaeus diambil dari nama ilmuwan asal Swedia, yaitu Carolus Linnaeus atau Carl von Linné, tanggal 23 Mei tahun 1707 sampai 10 Januari tahun 1778. Yaitu, adalah seorang ilmuwan Swedia yang meletakkan dasar tata nama biologi. Ia dikenal sebagai Bapak Taksonomi Modern, dan juga merupakan salah satu Bapak Ekologi Modern. Berikut, gambar sistem klasifikasi Linnaeus. Berikut, uraian tingkatan takson. Yang pertama, kingdom. Kingdom, memiliki arti kerajaan.
Tingkatan takson yang pertama ini adalah tingkatan tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di bumi dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, antara lain kingdom Animalia untuk hewan, kingdom Plantae untuk tumbuhan, kingdom Fungi atau jamur, kingdom Monera, dan kingdom Protista. Yang kedua, divisi atau filum. Divisi atau filum merupakan takson yang berada di bawah kingdom. Divisi digunakan untuk takson tumbuhan, sedangkan filum digunakan untuk takson hewan. Tingkatan yang ketiga yaitu kelas. Filum atau divisi tersusun dari beberapa kelas. Ini ditandai dengan nama kelas menggunakan akhiran yang berbeda-beda, antara lain Edonae untuk tumbuhan berbiji tertutup, Opsida untuk lumut, dan lain-lain. Contohnya Bryophyta diklasifikasikan menjadi 3 kelas yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceratopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Tingkatan yang keempat, yaitu ordo. Anggota takson pada setiap kelas, dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo atau bangsa. Hal ini didasarkan pada persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama ordo pada takson tumbuhan, biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh kelas Dicotyledonae, dibagi menjadi beberapa ordo. Antara lain, ordo Solanales, Cucurbitales, Malveals, Rosales, Asterales, dan Poales. Tingkatan yang kelima yaitu famili. Anggota takson setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran Aceae. Misalnya, famili Solanaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Rosaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Namun, ada pula yang tidak menggunakan akhiran kata Aceae. Misalnya, Compositae, nama lain Asteraceae, dan Graminae, nama lain dari Poaceae. Sementara itu, nama famili pada hewan menggunakan akhiran kata Idae. Misalnya, Felidae kucing, dan Canidae anjing. Tingkatan yang keenam yaitu genus. Tingkatan takson berikutnya adalah genus. Ini merupakan tingkatan lainnya di bawah famili, di mana setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus atau marga, berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, dan nama genus ditulis dengan huruf yang dicetak miring atau digaris bawahi. Sebagai contoh, famili Poaceae terdiri dari genus Zea atau jagung, Saccharum atau tebu, Triticum atau gandum, dan Oryza atau padi. Tingkatan yang ketujuh yaitu spesies. Spesies merupakan tingkatan takson paling dasar atau terendah. Anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri. Organisme dikatakan dalam satu spesies yang sama apabila dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nama spesies terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan nama genus, dan kata kedua menunjukkan penunjuk spesies. Demikian tadi, video pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.